Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di kajian bulanan Wali Santri Kampung Sahabat yang insya Allah kita akan sama-sama mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Adnan Baharith, yaitu kitab Mas'uliyatul Ab fi Tarbiyatil Walad fi Marhalatit Tufula, tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak di masa kanak-kanak, yang insya Allah ini adalah pertemuan yang ketiga dari pembahasan kitab ini, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita, membukakan bagi kita ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan generasi ini, ya, pendidikan anak-anak kita, sehingga kita selaku orang tua layak menyandang gelar orang tua karena kita punya ilmu sebagai orang tua, dan kita tidak menjadi orang tua karena kita terlanjur sudah memiliki anak. Jadi ini adalah upaya kita untuk menjadi orang tua yang sebenarnya, ya, karena kita punya ilmu berkaitan dengan orang tua, bagaimana cara mendidik anak. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau, yang kita berharap kita semua menjadi umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala, di surga yang tertinggi yaitu surga Al-Firdaus, karena sebab kecintaan kita kepada beliau, dan beliau pun bersabda dalam salah satu hadisnya, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Dan insya Allah kita semua mencintai Rasul kita, mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tema yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pentingnya cinta dan kasih sayang dalam proses pendidikan anak. Di mana pembahasan itu kita ambil ya dari kitab Mas'uliyatul Ab ini, di pembahasan tentang ar-rahmah wal hub, ya, pembahasan tentang kasih sayang dan cinta yang merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, terlebih pendidik itu adalah orang tua, baik itu ayah maupun bunda, ketika mendidik anak-anaknya. Maka syarat seorang pendidik yang baik, dia memiliki ar-rahmah wal hub, dia memiliki kasih sayang dan cinta. Dan ini pula yang dicontohkan oleh pendidik terbaik, pendidik yang sangat luar biasa, yang hasil didikannya adalah generasi yang terbaik, dan bukan hanya satu generasi yang merupakan hasil didikan langsung oleh pendidik terbaik ini, tapi sampai 3 generasi dijamin kebaikan bagi semuanya. Dan pendidik itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mendidik 3 generasi terbaik yang dikenal dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, masa-masa utama, ya, masa-masa terbaik, di mana beliau katakan khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dan inilah potret pendidik terbaik, yang hasil didikannya jaminannya bukan 1 generasi, tapi 3 generasi. Dan ternyata salah satu sifat utama yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik adalah ar-rahmah wal hub, adalah kasih sayang dan cinta. Makanya beliau juga disebut dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh ya dengan kasih sayang, Nabi yang penuh dengan cinta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang rahmat yang ada dalam diri nabinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar engkau menjadi rahmat lil alamin, bagi semesta alam. Jadi karena rahmat yang ada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan beliau pendidik yang luar biasa. Yang oleh karena itu kemudian layak untuk kita teladani, agar kita dalam mendidik generasi punya uswah, ya, punya teladan, yang keteladannya
abadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi lagi-lagi ya ar-rahma wal hub, kasih sayang dan cinta adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, dan ini pula yang menjadi sifat utama yang ada pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menjadi seorang pendidik, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, yang semua proses pendidikannya, ya semua kehidupannya tidak luput dari yang namanya kasih sayang dan cinta. Nah, sehingga kemudian dalam kitab ini dijelaskan tentang pentingnya kasih sayang dan cinta. Syekh Adnan Al-Baharith mengatakan, yakadu yujmi'u at-tarbawiyun ala anna al-hubba wal 'atfa wal hanana min ahammi da'aim wa asasat at-tarbiyah. Hampir para ahli pendidikan semuanya ijma'. Ya, kalau ijma' berarti tidak ada perbedaan pendapat terhadap al-hub wal 'atf wal hanan, bahwasanya cinta dan kelembutan ya serta kasih sayang termasuk sesuatu yang terpenting dari penunjang dan dasar-dasar pendidikan. Ya, jadi sampai beliau katakan seluruh ahli pendidikan hampir sepakat, ya hampir ijma tentang pentingnya kasih sayang dan cinta ini dalam proses pendidikan. Dan kemudian beliau juga menjelaskan di sini ya dengan mengatakan watiflu wa in kana saghiran, dan anak kecil walaupun dia masih sangat kecil sekali, dhaiful idrak, yang dia itu pengetahuannya sangat lemah, qalilul faham, pemahamannya sangat sedikit, illa annahu ya'i al-basma al-haniyah, akan tetapi dia tahu mana sentuhan kelembutan, wa yudrik al-ghadab, dan dia juga tahu mana sikap yang menunjukkan kemarahan. Fala yumkin ayyata'allama at-tiflu ar-rahma wal hanana wal 'atfa idza kana waliduhu yaqsu 'alaihi wa la yarhamu. Ya, dan tidak akan mungkin seorang anak itu belajar tentang kasih sayang, tentang cinta, tentang kelembutan manakala orang tuanya bersikap kasar terhadap anak tersebut dan tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Nah, jadi kalau kemudian kita berharap ya anak-anak kita, generasi-generasi kita menjadi generasi yang lemah lembut, generasi yang penuh dengan cinta, generasi yang penuh dengan kasih sayang, hal itu tidak mungkin bisa diperoleh manakala kita bersikap kepada mereka ketika mereka masih kecil dengan sikap yang keras, ya dengan sikap yang kasar. Kenapa? Karena di pembahasan sebelumnya, di pembahasan tentang al-qudwah, tentang keteladanan, anak-anak melihat apapun yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Kalau kemudian kita bersikap keras, maka mereka mengetahui keras itu kebaikan. Kalau kita bersikap lemah lembut, maka mereka meyakini kelemah lembutan itu adalah kebaikan. Jadi pertama mereka melihat apa yang kita lakukan ya sebagai tolak ukur kebaikan atau keburukan. Dan kalau kemudian kita terbiasa bersikap lemah lembut kepada mereka, maka mereka akan belajar kepada orang tuanya tentang lemah lembut itu sendiri, tentang cinta itu sendiri, tentang kasih sayang itu sendiri yang dia anggap sebagai sebuah kebaikan yang ketika itu ditanam ketika dia masih kecil, maka itu akan terus tumbuh dan tumbuh sehingga ketika dia dewasa menjadi generasi yang penuh dengan kasih sayang, ya generasi yang penuh dengan kelembutan, dan bukan generasi yang penuh dengan kekerasan dan hati yang keras serta sikap kasar. Makanya kalau kemudian kita mencari padanan dari ar-rahmah wal hub adalah al-qaswa wal ghilbah. Ya, al-qaswa wal ghilbah. Kalau ar-rahmah kasih sayang, al-hub cinta, maka al-qaswa adalah sesuatu yang keras. Al-ghilbah adalah sesuatu yang kasar. Ya, dan jelas tidak
ya tidak dianggap baik ya dalam proses pendidikan anak ketika kita mendidik mereka di usia kecil mereka dengan sikap yang keras ya dengan sikap yang kasar. Kenapa? Karena yang paling mereka butuhkan adalah ar-rahmah, adalah kasih sayang, adalah al-hub, ya adalah cinta, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu nanti di Islam, ya di Islam ada yang namanya ketegasan, ada yang namanya hukuman bahkan, ya ada yang namanya ancaman. Tapi yang demikian perlu kita pahami, ya perlu kita sadari kapan ya kita bisa menggunakan hukuman, kapan kita bisa menggunakan ketegasan, ya dan bahkan cenderung memberikan ancaman, ya manakala memang kondisinya menuntut akan yang demikian, ya menuntut akan yang demikian. Tapi kalau kemudian kita lihat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik keluarga beliau, mendidik para sahabat beliau, ternyata beliau ya tidak pernah kemudian melakukan sesuatu yang bersifat kasar ataupun memberikan hukuman dalam artian memukul ataupun yang lain. Walaupun beliau kemudian dalam hadisnya mengatakan boleh memukul, tapi prakteknya beliau tidak, ya tidak pernah memukul. Ya dan kalau kemudian kita pahami, ya kemudian kalau kita pahami apakah beliau tidak konsisten antara ucapannya dengan perbuatannya tidak sama? Tidak. Ya beliau adalah orang yang paling konsisten. Karena apapun yang beliau ucapkan itu adalah kebenaran, dan apapun yang beliau kerjakan itu juga kebenaran. Karena dua-duanya bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang dia katakan adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Nah, jadi kalau kemudian beliau mengatakan boleh memukul, boleh menghukum, itu wahyu. Ya, dan kita mengakui itu dalam ya konsep pendidikan Islam. Tapi ternyata beliau tidak pernah melakukan itu dalam mendidik para sahabat. Nah, berarti gimana cara memahaminya? Ya, gimana cara memahaminya? Nah, kita ini ya sebagai orang tua seringkali ya kita dalam mendidik anak-anak tidak sabaran. Ya, cenderung kita mintanya instan. Ya, anak kita berubah dalam waktu yang relatif singkat, ya dan kemudian melakukan hal-hal yang kita inginkan ya dalam waktu yang relatif singkat. Dan ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita, ya kita kemudian marah, ya kita kemudian bersikap kasar, bersikap keras, bahkan cenderung mengancam dan memberikan hukuman. Nah, hukuman yang tadinya baik, tapi kalau kemudian kita tempatkan tidak pada tempatnya, ketegasan yang tadinya baik, kalau kita tempatkan di tempat yang tidak tempatnya, itu menjadi keburukan. Makanya kalau kemudian kita lihat, hukuman itu seperti obat. Ya, hukuman itu seperti obat. Dan bayangkan kalau kemudian anak kita sedikit-sedikit kita kasih obat. Ya mungkin ketika ya sakit sedikit kita kasih obat kemudian dia sembuh. Ya sakit kita kasih obat ya sembuh. Tapi kalau kecenderungan ya sedikit-sedikit obat. Ya dan kemudian dosisnya terus kita naikkan. Maka efeknya adalah sesuatu yang tidak baik bagi kesehatan dia. Ya bagi kesehatan dia. Dan kenapa kita harus menggunakan obat? Ya, kenapa kita harus menggunakan obat? Yang kalau kita menggunakan obat, jelas ada penyakit. Kenapa tidak kita ya cegah agar anak kita tidak sakit? Nah, ini yang kemudian tahapan yang perlu kita hadirkan di awal. Ya, makanya ar-rahmah, al-hub adalah upaya kita untuk menjaga anak-anak kita agar tidak sakit. Dan kalau kemudian kita jaga agar mereka tidak sakit, maka tidak perlu kita kasih obat. Makanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan konsep pendidikan yang penuh dengan kasih sayang, konsep pendidikan yang penuh dengan cinta. Dan dengan itu ternyata generasi yang beliau didik menjadi generasi yang sehat, ya bukan generasi yang sakit. Sehingga beliau tidak perlu menggunakan hukuman ya sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit mereka. Tapi kadang kita selaku orang tua nggak sabaran. Ya kita justru kemudian tidak pernah memberikan nutrisi yang cukup untuk anak-anak kita, ya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak kita sehingga anak-anak kita rawan terkena penyakit dan giliran kena penyakit
ya kemudian langsung kita kasih obat, dan terkadang ya dengan dosis yang sangat tinggi asal dia sembuh, tapi kita tidak memperhitungkan jangka panjangnya, ya efek jangka panjangnya dan juga urutan dalam pendidikan itu. Ya makanya qaswah, ya sikap kasar, ya sikap keras, al-ghilzah gitu ya. Nah, itu kemudian terkadang bisa diterapkan ya manakala sudah terjadi penyakit. Tapi kalau belum terjadi penyakit, ya kenapa kita harus gunakan itu? Dan sebisa mungkin kita hindari terjadinya penyakit pada generasi kita dengan mengikuti konsep pendidikan ya yang sesuai dengan urutan. Dan apa urutan yang harus kita terapkan? Nah, itu adalah ar-rahmah wal hub. Ya, kasih sayang dan cinta. Nah, ini yang kemudian dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya sehingga dengan pendidikan yang seperti ini menjadikan keluarga beliau, para sahabat beliau menjadi orang-orang yang luar biasa tanpa perlu diberikan ancaman, tanpa perlu diberikan hukuman. Nah, maka kalau kita menjadikan beliau sebagai teladan kita, maka coba kita ya terapkan konsep ini dalam pendidikan anak-anak kita. Nah, berkaitan dengan ar-rahmah wal hub, ya ar-rahmah wal hub yang bisa diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Nah, hubungan orang tua dengan anak, ya hubungan orang tua dengan anak ini menjadi hubungan yang luar biasa. Ya menjadi hubungan yang luar biasa, yang saking luar biasanya Allah Subhanahu wa taala sampai menyandingkan kemuliaan Makkah dan kemuliaan hadirnya Rasulullah dan tinggalnya Rasulullah di kota Makkah dengan kedudukan dan ikatan orang tua dan anak. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqasimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, bihadzal balad, dengan negeri ini, yaitu kota Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad, sedang kamu Muhammad tinggal di negeri ini, yaitu di negeri Mekah. Makanya kalau kemudian kita lihat sekarang, ya ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih mulia? Kota Mekah atau kota Madinah? Ya, sebagian mengatakan kota Mekah lebih utama. Ya, kota Mekah lebih utama. Kenapa kota Mekah lebih utama? Karena di Mekah ada Masjidil Haram. Ya, sebuah masjid yang kalau kita sholat di dalamnya, keutamaannya adalah 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Bahkan Masjid Nabawi pun hanya 1.000 kali lipat jauh dengan Masjidil Haram yang keutamaannya 100.000 kali lipat. Nah, ini pendapat mereka yang mengatakan Mekah lebih mulia. Tapi sebagian mengatakan Madinah lebih mulia. Nah, kenapa Madinah lebih mulia? Karena di Madinah ada jasad manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan sekedar manusia terbaik, tapi makhluk terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Maka jelas tidak bisa dibandingkan antara kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kota Mekah sekalipun. Dan ini pendapat mereka mengatakan Madinah lebih mulia. Kenapa? Karena ada jasad Rasulullah. Tapi bayangkan ketika Allah gabungkan menjadi satu. Ya, aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad tinggal di negeri ini. Dua kemuliaan. Kemuliaan fisik Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan kota Mekah yang di dalamnya ada Masjidil Haram. Dan ketika Allah bersumpah dengan dua hal yang paling mulia itu, setelahnya Allah ya berfirman, wa walidin wa ma walad, dan demi ayah dan anaknya. Seakan mulianya kota Mekah, mulianya kedudukan Rasulullah SAW ya bisa ditandingi dengan mulianya hubungan seorang ayah dan anak. Nah, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita tentang hubungan yang mulia antara seorang ayah dan anak, antara orang tua dan anak, yang seakan-akan hubungan ini adalah hubungan mulia kedua setelah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendudukan hubungan kepada orang tua ya di peringkat yang kedua setelah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla tusyriku billah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan, ya telah menetapkan
agar kamu tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun, wabil walidain ihsana. Dan kepada orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Jadi seakan ya pertama adalah kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua adalah kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Makanya sampai Allah ya kaitkan antara ridha Allah dengan ridha orang tua, kemurkaan Allah dengan kemurkaan orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Maka kalau kita ingin belajar bagaimana kita berhubungan dengan anak-anak kita, ya maka Allah Subhanahu wa taala ajari itu dengan cara kita melihat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka dalam hal ini ya kita lihat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di Al-Qur'an dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah dan menjadi ihsanlah seperti Allah Subhanahu wa taala telah ihsan kepadamu. Jadi seseorang itu tidak mungkin menjadi orang yang baik. Seseorang itu tidak mungkin menjadi orang yang ihsan manakala dia tidak merasakan kebaikan Allah. Ihsannya Allah ada dalam diri dia. Makanya kalau kemudian kita bisa menghadirkan ihsannya Allah kepada kita, menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, maka cenderung kita akan menjadi pribadi yang muhsin, pribadi yang baik, yang ketika Allah perintahkan untuk melakukan ibadah apapun kita lakukan. Ya tanpa kemudian kita merasa berat untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kita sudah cinta kepada Allah yang sudah baik kepada kita. Kalau kita sudah cinta kepada Allah karena sudah baik kepada kita, dan karena cinta Allah yang kemudian sangat banyak kepada kita dengan curahan semua pemberiannya, maka cenderung ketika Allah minta kita berbuat kebaikan, kita lakukan. Kenapa? Karena motivasinya adalah cintanya Allah kepada kita, dan kita ingin membalas cinta Allah itu dengan cinta yang sama, ya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga kalau kemudian kita ingin mendidik anak kita menjadi anak-anak yang baik, caranya gimana? Ya maka jadikan anak-anak kita itu merasakan kebaikan dari kita, merasakan kelembutan dari kita, merasakan kasih sayang dari kita. Kalau anak kita kemudian merasakan itu dari kita semua, ya dia kemudian tumbuh cinta kepada kita, dan kita suruh dia melakukan kebaikan apapun langsung dia lakukan. Ya langsung dia lakukan. Maka kalau kemudian pola seperti ini yang bisa kita terapkan, ya kita bisa menjaga generasi kita dari penyakit sehingga tidak butuh kita menggunakan tadi obat tadi, tidak perlu kita ancam ya mereka dengan memberikan hukuman, tidak perlu kita bersikap keras kepada mereka, tidak perlu kita ya kasar kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang sehat, ya generasi yang baik, generasi yang tumbuh dalam lingkungan cinta dan kasih sayang, sehingga orang tuanya meminta apapun karena dia sudah cinta kepada orang tuanya, maka dia jalan ya tanpa melakukan protes, dan apapun yang diminta oleh orang tuanya dianggap itu kebaikan dan dia lakukan dengan sukarela. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari kita. Jadi kalau kita ingin mendidik anak kita, maka lihatlah bagaimana Allah mendidik kita sebagai hambanya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mendidik kita ya selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ikatan cinta dan kasih sayang. Sehingga kalau dengan itu kita merasa Allah sudah baik dengan kita, ya maka kita pun akan cinta kepada Allah, dan apapun yang Allah minta dari kita laksanakan. Makanya kalau kemudian ya kita membaca perkataan orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, ya yang mereka kemudian mengatakan motivasi terbesar beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah adalah cinta. Ya bahkan seandainya tidak ada surga, ya seandainya tidak ada neraka, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah, motivasinya adalah cinta. Ya kita mengabdi kepada Allah, landasannya adalah cinta. Ya jadi ungkapan yang seperti ini harus dipahami dengan benar. Ya tetap kita selaku umat Islam, ya ada 3 paling tidak yang harus menjadi motivasi. Ada cinta, mahabbah, ada rojak, pengharapan, dan ada khauf, ya rasa takut. Tapi kalau kemudian kita lihat, fondasi utama dari itu semua adalah cinta. Ya adalah cinta. Makanya kalau sudah cinta, maka dia akan memberikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para nabi itu model ibadahnya seperti itu? Karena mereka cinta kepada Allah dan mereka merasakan betapa Allah sudah baik kepada mereka. Makanya Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala jamin ampunan
untuk beliau baik dosa-dosa yang lampau ataupun dosa yang akan datang. Sampai ibadahnya itu menjadikan kaki beliau bengkak. Ya, sampai istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha merasa heran dengan ibadah beliau. Ya, kenapa sampai ibadah seperti itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan ampunan baik dosa yang lalu ataupun yang akan datang? Maka beliau hanya mengatakan afala aku na'aftan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya, karena sebab cinta kepada Allah, karena kebaikan Allah kepada kita. Nah, maka ini yang kemudian harus kita hadirkan. Ya, dalam pendidikan anak-anak kita jadikan cinta itu sebagai motivasi utama. Ya, kita jadikan kasih sayang dan cinta itu sebagai pengikat antara kita dengan mereka. Sehingga ketika mereka patuh kepada kita, motivasinya bukan karena mereka takut kepada kita, ya mereka tidak berani kepada kita, tapi motivasinya adalah mereka cinta kepada kita, sehingga apapun yang kita perintahkan, mereka menjalankan itu. Nah, sehingga kalau kemudian kita lihat tentang mulianya generasi yang dia menjalankan sesuatu karena faktor cinta dan pilihan sendiri. Kalau seandainya ada seseorang punya anak, dan anak ini penurut luar biasa ya kepada orang tua tersebut. Dan ada anak, terkadang dia nurut, terkadang dia tidak nurut. Dan ternyata kalau kemudian kita telusuri, kenapa anak yang ini kok nurut banget dengan orang tuanya? Karena ternyata orang tuanya mendidik anak ini dengan ya pendidikan yang keras, pendidikan yang kasar, pendidikan yang penuh dengan hukuman. Kenapa kalau anak ini kemudian melanggar sedikit saja, maka sudah siap hukuman yang ya berat menanti dia. Sehingga dia merasa takut untuk dihukum, ya sehingga dia kemudian patuh kepada orang tuanya. Nah, adapun anak yang satu ini, kenapa ya dia kadang taat kok kadang sulit ya diperintah. Ya ternyata orang tuanya itu ya tidak langsung menerapkan konsep hukuman. Ya tidak langsung menerapkan ya konsep ancaman dan sikap yang keras. Ya sedikit demi sedikit membangun kesadaran dia ya tentang kewajiban dia berbakti kepada orang tua yang sudah baik kepada dia, sehingga ketika muncul kesadaran dia mudah untuk diarahkan berbuat baik. Tapi terkadang ketika ya dia lupa, dia terkadang masih melanggar orang tuanya, tapi diingatkan ya berubah menjadi baik lagi. Nah, kalau kemudian kita bandingkan, ini masih ya sesekali melakukan kesalahan. Yang ini tidak sekalipun melakukan kesalahan. Tapi faktornya kenapa dia tidak melakukan kesalahan? Karena takut kepada orang tuanya. Ya, karena dia dipaksa dan dihukum oleh orang tuanya kalau tidak patuh dan tidak taat. Mana yang lebih mulia? Maka jelas yang lebih mulia adalah yang ini. Ya, walaupun dia punya potensi sesekali tidak taat. Yang itu memang lagi-lagi butuh pendidikan dan butuh sentuhan. Tapi dia ketika melakukan ketaatan kepada orang tuanya, motivasinya bukan karena takut. Motivasinya bukan karena tertekan, tapi motivasinya adalah keridhaan dan kerelaan hati untuk melakukan itu untuk orang tuanya. Dan inilah kenapa sebab manusia itu menjadi makhluk yang paling mulia, bukan makhluk-makhluk yang lain. Padahal seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya beribadah kepada Allah. Ya, semua beribadah kepada Allah. Batu beribadah kepada Allah, langit beribadah kepada Allah, bumi beribadah kepada Allah, gunung beribadah kepada Allah. Ya, semua bertasbih kepada Allah walaupun kita tidak paham tasbihnya. Tapi kenapa manusia yang justru punya potensi untuk bermaksiat kepada Allah lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk itu? Karena seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu, mereka semua taat karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka ya dengan menjadikan mereka tidak punya pilihan. Artinya mereka otomatis pasti taat kepada Allah. Beda dengan manusia. Ya, beda dengan manusia yang dia punya pilihan. Ya, ketika dia ingin melakukan kebaikan, dia punya pilihan. Ketika dia melakukan keburukan, dia punya pilihan. Dan ketika dia melakukan kebaikan, di saat dia punya pilihan melakukan keburukan, berarti, nah ini nilai lebih, nilai plus. Berarti dia ya melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih suka yang demikian ini. Makanya manusia lebih mulia dibandingkan makhluk yang lain, bukan karena manusia itu selalu taat kepada Allah, tidak. Tapi manusia ketika taat kepada Allah itu karena dia memang melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena paksaan dari setting penciptaannya yang harus taat kepada Allah. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami.
Ya, perlu kita sadari. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Memang yang lain tidak ibadah, yang lain ibadah. Tapi seakan semua dipaksa dengan setting penciptaan untuk ibadah kepada Allah. Tapi manusia dan jin Allah berikan pilihan. Kalau mereka taat kepada Allah itu murni pilihan mereka. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, seandainya manusia itu tidak ada yang berbuat dosa, semuanya berbuat baik. Justru Allah akan ganti generasi yang seperti ini dengan generasi yang kemudian berbuat kesalahan, tapi dia sadar akan kesalahan dan kemudian ya dia taubat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah lihat itu adalah motivasi dia ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang punya potensi tidak taat, tapi justru dia lebih mulia dibandingkan mereka yang taat, tapi faktornya adalah keterpaksaan. Ya, faktornya adalah ketakutan. Makanya kalau orang tua di awal pendidikan anak tidak menggunakan konsep ar-rahmah wal hub, kasih sayang dan cinta, cenderung kasar, ya cenderung keras. Mungkin zahirnya anak itu taat, tapi ketika dia ada kesempatan ya untuk lepas dari orang tuanya, maka di situ sifat aslinya akan keluar. Ya, dan ini lebih sulit untuk diatasi. Kenapa? Ya karena seakan dia menjadi generasi yang modelnya seperti orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu lebih berbahaya dibandingkan orang kafir sekalipun. Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dan menjelaskan tentang 3 tipe manusia. Dari ayat 1 sampai ayat 20. Maka 5 ayat pertama tentang tipe orang bertakwa. Ya, tipe orang beriman, antara hati dan kenyataannya sama-sama imannya. Ayat ke-6 dan ke-7 berbicara tentang orang-orang kafir yang antara hati dengan ya perbuatan zahirnya sama-sama kufurnya. Tapi dari ayat ke-8 sampai ya ke-20, 13 ayat berbicara tentang orang-orang munafik yang hatinya tidak baik tapi zahirnya menampakkan kebaikan, dan yang demikian lebih berbahaya. Ya, yang demikian lebih berbahaya. Maka kenapa ya di Islam itu ya untuk masalah agama tidak boleh ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena seandainya orang di luar Islam dipaksa masuk agama Islam, ya justru antara hati dia dengan perbuatan zahirnya tidak sama, dan itu berbahaya. Makanya orang munafik itu berbahaya. Kenapa? Karena tampilannya baik, tapi hatinya tidak baik. Dan generasi kita kalau kemudian ya kita didik dengan ya kekerasan, ya dengan cara mendidik yang kasar, ya dengan caci maki, ya dengan hukuman, dengan ancaman. Yang ada dia zahirnya nurut, tapi ketika ada kesempatan ya untuk berbuat tidak taat, ya dia akan lakukan itu. Ya makanya kalau kemudian kita lihat, ya kemudian kita lihat, ya mungkin negara-negara yang menerapkan hukum keras di sana, ya orang Saudi atau mungkin yang lain, ya di sana mereka cenderung menjadi orang-orang yang bisa diatur. Tapi giliran mereka keluar dari negaranya dan punya kesempatan untuk bebas, di situ sifat aslinya akan keluar. Ya sifat aslinya dia akan keluar. Jadi apa-apa yang tidak lakukan, yang tidak mereka lakukan di sana, mereka lakukan di tempat yang lain ketika ada kesempatan, dan itu lebih berbahaya. Makanya kalau kita mendidik anak kita, ya hanya melihat hasil instannya, walaupun kita tempuh dengan cara pendidikan yang keras dan kasar, akhirnya dia baik di depan kita, tapi di belakang kita tidak tahu. Dan itu lebih berbahaya. Makanya kenapa Rasul mengajarkan kepada kita untuk pendidikan anak itu adalah dengan landasan cinta dan kasih sayang. Ya, agar anak itu tidak merasa terpaksa, tapi dia punya kesadaran untuk menjadi pribadi yang baik, dan dia tidak cenderung menjadi generasi yang munafik, yang menyimpan keburukan tapi menampakkan kebaikan. Kenapa? Karena yang demikian sulit untuk diobati. Karena orang tua merasa anaknya sudah baik, tapi ternyata dia tidak baik. Ya sehingga kemudian di tempat yang lain dia akan ya mengeluarkan jati dirinya sebagai pribadi yang tidak baik, dan itu lebih berbahaya. Dan biasanya juga generasi yang suka bohong itu ya adalah generasi yang cara didik orang tuanya itu terlalu kasar, terlalu keras di awal. Ya sehingga dia takut kalau nggak bohong dihukum orang tuanya, maka dia lebih memilih untuk berbohong dibandingkan berbicara jujur. Ya jadi jangan-jangan generasi kita ini banyak pembohongnya.
Ya, disebabkan oleh pendidikan orang tua yang cenderung ya keras dan penuh dengan ancaman, sehingga dari kecil anak-anak ini lebih memilih berbohong daripada jujur ya untuk menghindari hukuman dari orang tua. Nah, makanya ini yang kemudian ya perlu kita munculkan. Ya, perlu kita munculkan rahmat dan cinta ini yang harus dimunculkan di awal. Agar ketika menjadi pribadi yang baik itu memang dia murni baik. Ya, karena kesadaran dia, bukan karena keterpaksaan. Ya, bukan karena keterpaksaan. Nah, ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya boleh dikatakan dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Nah, tapi itu kan teorinya. Ya itu kan teorinya. Faktanya kan kita berat untuk lemah lembut, ya untuk ya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, yang ada bawaannya emosi, gitu ya. Jadi anak ya disuruh tilawah, nggak baca-baca, emosi kita. Ya sudah emosi, hukum, gitu ya. Biar dia mau baca, ya mungkin dia baca, ya tapi dia baca karena terpaksa kita paksa dia, ya bukan karena kesadaran. Ketika dia ada kesempatan ya untuk melepaskan diri, dia lepaskan itu. Ya karena kita pengen instan. Ya disuruh murojaah nggak murojaah. Ya disuruh apa nggak jalan. Ya kemudian kita marahi, kita hukum, ya kita ya kasih sanksi yang berat. Ya yang ada kemudian dia baik di hadapan kita tapi hatinya belum hidup. Ya jalannya itu masih perlu didorong. Dan generasi yang jalannya itu masih perlu didorong, nah itu kita akan capek dorong. Ketika tidak ada yang dorong, dia akan berhenti. Tapi kalau kemudian ya hatinya itu hidup dengan cinta dan kasih sayang, ibarat mobil yang mesinnya ya hidup, tidak perlu kita dorong, dia jalan dengan sendirinya. Ya karena dia lakukan itu ya atas dasar kesadaran dan faktor cinta yang sudah ada dalam dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala membangun hubungan kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ya hubungan kasih sayang. Ya karena itu yang Allah harapkan, agar kita ini ketika beribadah kepada Allah pun murni karena kita taat kepada Allah. Dan ini yang perlu dicontoh oleh orang tua dalam menjalin hubungan dengan anaknya, sehingga kalau anaknya itu taat kepada orang tua, murni taat kepada orang tua, bukan karena takut kepada orang tua. Ya, bukan karena khawatir disiksa ataupun disanksi, dihukum oleh orang tua. Ya, makanya kalau kemudian kita lihat ya antara wahyu yang pertama kali Allah turunkan dan wahyu yang menjadi pembuka mushaf Al-Qur'an. Ya kita coba korelasikan antara wahyu yang pertama kali Allah turunkan yaitu Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian dengan wahyu pembuka mushaf Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, sesuatu yang menggantung. Ya segumpal darah yang menggantung. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan melalui perantara pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Nah, di awal ya Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa hubungannya? Ya apa hubungannya? Seakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi ya Allah, bagaimana agar setiap waktu kita bernilai ibadah? Bisa. Waktu kalian bisa bernilai ibadah manakala setiap amal yang kalian lakukan ditempeli dengan bismillah. Ya, maka kalian tidur, baca bismillah, tidur kalian menjadi ibadah. Kalian makan, baca bismillah, makan kalian menjadi ibadah. Ya, kalian bekerja, baca bismillah, pekerjaan kalian menjadi ibadah. Jadi fungsi bismillah itu menjadikan setiap amal kita bernilai ibadah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubta'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan Allah, terputus dari nilai pahala. Kenapa? Karena dia tidak bernilai ibadah. Nah, kemudian aktivitas yang terbaik itu apa sih ya Allah? Ternyata aktivitas yang terbaik adalah iqra, adalah membaca. Yang tujuan dari membaca itu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya, jadi semua aktivitas kita itu baik, tapi aktivitas yang paling utama adalah membaca, yaitu thalabul ilm,
menuntut ilmu yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian khalaqal insana min 'alaq. Yang dia telah menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah yang menggantung. Bahkan Allah jadikan kata alaq menjadi nama surat. Kenapa fase yang Allah sebutkan ya adalah fase alaq, fase di mana manusia menggantung. Kenapa tidak fase nutfah, fase mudghah, ya fase idham atau fase yang lain? Kenapa fase yang Allah sebutkan dalam wahyu yang pertama kali turun adalah alaq, sesatnya menggantung. Ya seakan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita. Ya hakikatnya kalian, ya wahai manusia, dahulu sebelum hadir di kehidupan dunia ini, yang kalian masih di rahim ibu kalian, kalian sedang bergantung. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya rahim itu juga bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi dikatakan anallahu wa anar rahman. Khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuh wa man qata'ah batattu. Aku adalah Allah. Aku adalah Ar-Rahman dan aku yang menciptakan rahim, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ambilkan nama rahim itu dari namaku, yaitu Ar-Rahman. Barang siapa yang menyambung ya kerahimannya, maka akan aku sambung dia, dan barang siapa yang memutus ya kerahimannya, maka akan aku putuskan hubungan dengan dia. Jadi ternyata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas hubungan kasih sayang. Dahulu ketika kita di rahim ibu kita bergantung pada kasih sayangnya Allah. Nah, kalian sekarang ya ketika hidup di dunia, jangan sampai terputus dari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Makanya kalau beramal dengan amal apapun, tempeli bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Nama Allah yang mana? Nah, Allah rangkumkan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, karena rahmat itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Di alam rahim yang kita butuhkan rahmat. Di alam dunia yang kita butuhkan rahmat, dan di alam barzakh, ya di alam kubur yang kita butuhkan rahmat. Makanya orang yang meninggal itu gelarnya almarhum. Ya, kalau laki-laki, yang perempuan gelarnya almarhumah. Ya, semoga mendapatkan rahmat. Berarti yang paling dia butuhkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan nanti di akhirat yang paling kita butuhkan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita pun masuk surga itu bukan karena amal kita. Ya, amal kita itu nggak cukup untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa amal kita yang tidak cukup itu menjadikan kita bisa masuk surga? Nah, sebabnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi kita mengatakan lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian amalnya itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maka sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan wala ana, termasuk juga saya. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmati wa fadlih. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan kasih sayangnya. Ya, curahkan kasih sayang dan keutamaannya. Jadi sampai Rasulullah pun menyadari beliau masuk surga itu sebabnya ya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau kemudian kita ditanya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas hubungan apa? Di atas hubungan rahmat. Ya, kita bisa hidup di alam rahim karena kebaikan Allah. Karena rahmatnya Allah. Kita hidup di dunia ya karena rahmat dan kebaikan Allah. Di alam kubur ya karena kebaikan dan rahmat Allah. Bahkan di akhirat ya untuk masuk surga karena rahmat dan kebaikan Allah. Ya, maka kalau kita sadari itu, kita akan cinta kepada Allah. Dan kalau kita sudah cinta kepada Allah, Allah perintahkan apapun kita jalankan. Dan ini yang harus kita terapkan untuk ya pendidikan generasi kita. Kalau dia sudah merasakan semua kebaikan kita, ya cinta kita, kelembutan kita, ya dan dia suka kepada kita, dia cinta kepada kita, apapun kebaikan yang kita perintahkan, ya dia akan jalankan dengan sukarela. Bukan karena paksaan, bukan karena takut, ya dengan hukuman. Nah, ini yang kemudian menjadikan generasi kita menjadi generasi yang sehat. Ya, tidak perlu dikasih obat ya dengan memberikan hukuman pukulan ataupun yang lain. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sakit memang boleh dikasih obat, dihukum. Tapi Rasul tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena sahabat ya adalah generasi-generasi yang sehat. Ya, bukan generasi yang berpenyakit, yang mudah sekali melakukan ya penyimpangan dan ya perbuatan kemaksiatan. Nah, berarti ya tadi Allah membangun hubungan dengan kita adalah hubungan rahmat. Maka hendaklah kita membangun hubungan dengan anak-anak kita juga dengan
ya hubungan rahmat. Ya kita tahu itu. Ya tapi sulit sekali. Saya bawaannya itu kalau anak nggak nurut tuh emosi, marah gitu ya. Ya pokoknya pengen dia itu sadar, ya cepat berubah. Nah ini yang kemudian sering hadir di kita. Ya jadi tadi nggak sabaran. Ya bawaannya pengen emosi. Nah gimana cara meredamnya? Ya saya tahu sih tadi kita harus memulai pendidikan anak kita dengan cinta dan kasih sayang. Tapi ya sulit itu. Itu ya teorinya begitu, tapi sulit untuk kita amalkan. Nah, gimana caranya biar mudah? Ya, gimana caranya biar mudah? Berarti tadi ya kita merasa butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita bisa hidup di alam rahim, kita bisa hidup di dunia, kita bisa hidup dengan baik di alam kubur nantinya insya Allah, dan bahkan di akhirat untuk masuk surganya Allah kita butuh rahmatnya Allah. Nah, berarti bagaimana sih cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan dalam sebuah hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, ya, kasih sayangilah apa-apa yang ada di bumi, maka kamu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pasti kita ya akan berusaha mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan rahmatnya Allah? Maka menjadikan diri kita menjadi pribadi yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap makhluknya Allah saja ya kita diperintahkan untuk lemah lembut, ya untuk kasih sayang, ya untuk cinta. Apalagi kepada makhluk yang terbaik, yaitu manusia. Bahkan manusia kafir sekalipun, bahkan manusia yang ngaku Tuhan sekalipun. Ya lihatlah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk datang kepada Firaun. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakan kepada Firaun ya dengan perkataan yang lemah lembut. Dan kelemah lembutan ini adalah sesuatu yang bersumber dari rahmat kasih sayang. Ya, semoga dia bisa mengambil pelajaran atau menjadi seorang yang punya khasyah, ya seorang yang punya rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya kepada manusia yang selevel Firaun saja, ya ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lemah lembut. Ya untuk lemah lembut. Apalagi kepada kafir yang dia tidak mengaku sebagai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Firaun. Harusnya lebih lemah lembut lagi. Kepada Firaun saja lemah lembut, apalagi yang tidak seperti Firaun. Nah, kepada orang kafir, ya kita diperintahkan lemah lembut, apalagi kepada saudara sesama Muslim. Kepada saudara sesama Muslim saja kita diperintahkan untuk lemah lembut dan kasih sayang, apalagi kepada kerabat kita yang dia juga Muslim, ya punya hak saudara seakidah, punya hak saudara ya karena hubungan kekerabatan. Nah, terhadap kerabat saja ya kita diperintahkan untuk kasih sayang dan lemah lembut. Ya apalagi ya terhadap mereka yang tinggal di rumah dengan kita. Ya keluarga inti kita yang tinggal satu rumah dengan kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Ya maka harusnya lebih lembut lagi, ya lebih sayang lagi. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik buat keluarganya, dan aku adalah seorang yang paling baik ya buat keluargaku. Jadi kenapa Rasulullah SAW bisa selembut itu? Ya bahkan kepada ya semua ciptaan Allah. Karena beliau membutuhkan rahmat Allah, dan agar mendapatkan rahmat Allah berarti harus lemah lembut. Nah, hadirkan itu. Ya ketika kita sedang mendidik anak-anak kita, ketika muncul ya emosi, ya muncul kemarahan ketika mendapati anak-anak kita tidak seperti yang kita inginkan. Ya kita hadirkan dalam diri kita, ya anak kita itu makhluknya Allah. Dan kalau kita rahmat sama dia, kita lemah lembut sama dia,
maka Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Ya, berarti kita butuh rahmatnya Allah, dan untuk mendapatkan rahmatnya Allah kita harus baik dengan makhluknya Allah, dan anak kita makhluknya Allah. Makanya kalau dengan orang lain saja kita bisa lemah lembut, apalagi terhadap anak kita. Ya, jadi kalau kemudian kita pahami ya tentang kebutuhan kita terhadap rahmatnya Allah, ya, dan terhadap orang di luar rumah, ya kita saja kita bisa berbuat baik dan lemah lembut, kenapa tidak bisa ya kepada anak-anak kita. Nah, ini yang menjadikan kita tidak mudah emosi ketika ya mendidik anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena dia makhluknya Allah, dan kalau kita lemah lembut dengan dia, ya kita mengasihi dia, ya kita rahmat kepada dia, maka Allah berikan rahmat kepada kita. Dan itu yang kita butuhkan. Ya, itu yang kita butuhkan, dan itu bisa menetralisir emosi kita. Ya, bisa menghilangkan amarah kita. Dan yang kedua, ya cara yang bisa kita gunakan adalah kita sadari. Ya, tugas kita itu hanya mengajarkan. Ya, perkara dia berubah jadi baik atau tidak, itu murni Allah yang membolak-balikan hati dia. Kalau kita kemudian mengintervensi haknya Allah, yang ada adalah kemudian hati kita ya merasa sempit, merasa dongkol. Kenapa? Karena itu di luar kapasitas kita. Maka justru seakan kita mengambil perannya Allah ketika kita ya kemudian paksakan anak kita harus baik dengan cara apapun. Ya, padahal Allah itu hanya melihat amal seseorang, bukan hasil. Ya, orang tua itu tugasnya mendidik anak-anaknya. Perkara nanti seperti apa hasilnya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang nabi yang gagal didik keluarga. Kenapa? Karena tolok ukurnya bukan keluarganya jadi baik atau tidak, tapi apakah dia menjalankan ya tugas sebagai pendidik ya dengan baik atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Kalau kita ternyata sudah menjalankan tugas kita selaku orang tua, ya dalam pendidikan anak-anak kita, ternyata hasilnya tidak sesuai, sabar saja. Ya, justru kemudian tadi kita bersikap lembut kepada dia karena ya kita butuh rahmatnya Allah. Ya, walaupun terkadang sikap rahmat itu ya tidak selalu wujudnya adalah kelemah lembutan. Terkadang ada ketegasan, ya terkadang ada hukuman, tapi itu nanti ya sesuatu yang sangat jauh. Tapi kalau kemudian di awal pendidikan yang kita munculkan adalah ar-rahmah wal hub, yang sebagaimana diterangkan oleh Syekh Adnan Taharif. Dan rahasia Rasulullah SAW menjadi seorang yang sangat lembut adalah karena beliau terikat dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Disebabkan karena sedikit rahmat dari Allah, maka engkau Muhammad menjadi pribadi yang lemah lembut. Ya, seandainya engkau ya kasar dan keras hatinya terhadap mereka, orang-orang yang ada di sekelilingmu, pasti semuanya akan pergi meninggalkan. Jadi kenapa kemudian sahabat itu nyaman bersama Rasulullah? Ya karena kelembutan beliau. Dan kenapa beliau bisa lembut? Karena beliau mensibghah diri beliau dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau bisa mensibghah dirinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau sadar butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tua yang bawaannya emosi, ya bawaannya suka marah, ya dikit-dikit bentak, ya dikit-dikit menghukum, dikit-dikit mengancam, ya seakan dia orang tua yang tidak butuh rahmatnya Allah. Ya, orang tua yang tidak butuh rahmatnya Allah. Kalau dia seperti itu memperlakukan anaknya, ya siap-siap seperti itu pula, ya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan dia. Ya, makanya ya ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, selaku orang tua, ya karena Allah sudah baik kepada kita dengan ya curahan rahmatnya, harusnya itu yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Karena hubungan seorang ayah, hubungan seorang ibu dengan anak, ya seakan itu menjadi potret hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yaitu rahasia Rasulullah ya dalam mendidik para sahabat. Sehingga di sini ya disebutkan beberapa contoh. Ya, beberapa contoh sikap lembut beliau ya dalam mendidik anak-anak yang ada di sekitar beliau. Ya dijelaskan faqad rawa al-Hakim fi al-Mustadrak bi sanadin sahih.
Jadi Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak ya dengan sanad yang sahih Inda Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Amr ya bin As radhiyallahu anhuma qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana ya sampai Rasul mengatakan bukan bagian dari kelompok kita ya seorang yang dia tidak menyayangi, dia tidak mengasihi, dia tidak merahmati anak-anak kecil kita dan ya juga bukan golongan kita seorang yang dia tidak mengetahui hak ya dan kemuliaan orang-orang yang besar dari kalangan kita. Ya, artinya sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluarkan dari kelompoknya mereka yang tidak punya kasih sayang terhadap anak-anak. Jadi bayangkan, tadi kita butuh rahmatnya Allah, dan anak kita itu ya bukan milik kita, anak kita itu miliknya Allah. Ya, dan Allah lebih dekat hubungannya dengan anak kita. Kalau kita kemudian tidak rahmat kepada anak kita, ya hakikatnya kita ya nanti berurusan dengan pemilik si anak itu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita hadirkan itu kita akan lebih mudah ya untuk bersikap lemah lembut kepada anak kita. Ya karena kita mendudukan dia sebagai makhluknya Allah, sebagai miliknya Allah yang harus kita perlakukan dengan baik. Ya kalau kita tidak baik, yang membalas kita adalah pemiliknya, adalah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini itu menjadikan kita yang mudah untuk bersikap lemah lembut kepada anak-anak. Yang kedua, ketika muncul emosi, ya perasaan nggak sabar segala macam, hadirkan ancaman Rasulullah. Ya bukan termasuk dari kelompok Rasulullah, seorang yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Ya seorang yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Nah maka Rasulullah pun menunjukkan ya bukti cintanya, ya bukti kasih sayangnya kepada anak-anak yang ada di sekitar beliau. Maka di sini oleh Syekh Adnan Baharith diberikan beberapa contoh. Wa kana alaihi salatu wassalam yudhir hubbahu lil aulad wa la yukhfi. Dan Rasulullah SAW memperlihatkan cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anak. Beliau tidak menyembunyikan itu. Ya jadi bukan aib ya, bahkan anjuran. Orang tua itu untuk menunjukkan cintanya, untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak. Fayaqul an Usama ibni Zaid wal Hasan. Dan pernah suatu kali Rasulullah berkata tentang Usama bin Zaid dan Hasan. Kalau Usama bin Zaid adalah ya anak dari Zaid bin Haritha, yang Zaid bin Haritha adalah anak angkat Rasulullah. Jadi kalau Zaid bin Haritha adalah hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah, maka Usama bin Zaid adalah hibbi Rasulillah, kecintaan dari kecintaan Rasulullah. Kemudian Hasan adalah anak Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, cucu beliau. Ya, yang wajar kemudian beliau ya punya kedekatan yang luar biasa. Ya baik dengan Usama bin Zaid ataupun dengan Hasan bin Ali. Dan pernah beliau kemudian dalam ya satu momen mengatakan Allahumma inni uhibbuhuma fahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Ya jadi menunjukkan cinta kita kepada anak. Ya Abi sayang, ya kamu, Bunda sayang kamu. Ya. Nah itu tidak ada masalah untuk kita munculkan dan bahkan bisa kita balut dengan ungkapan doa. Ya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga mencintai kamu seperti Abi mencintai kamu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kamu seperti Umi mencintai kamu. Dan itu menjadikan anak kita dekat dengan Allah, yang menjadikan anak kita dekat ya dengan kita orang tuanya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Usama bin Zaid ya dan Hasan bin Ali. Dan contoh yang lain, wa fil hadits as-sahih, dan di dalam hadits yang sahih, allazi akhrajahu at-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna al-Aqra' ibn Habis. Jadi ada seorang yang bernama Aqra' bin Habis. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbil Hasan. Ya, jadi Aqra' bin Habis ini melihat Rasulullah mencium Hasan. Fa akhbara anna lahu 'asyratan minal walad lam yuqabbil ahadan minhum. Kemudian Aqra' bin Habis mengatakan kepada Nabi kalau dia punya 10 anak dan tidak seorang pun dari anak-anak dia yang pernah dia cium.
Ya makanya Aqra' bin Habis ya merasa heran. Kenapa Rasul itu nyium Hasan? Ya dia punya 10 anak saja, tidak ada seorang pun yang pernah dia cium. Ya kemudian Rasul berkata, ya Rasul kemudian berkata, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya seseorang yang tidak menyayangi, ya dia tidak pantas untuk disayangi. Ya, dan ini pun yang nanti terjadi di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ketika Khalifah Umar ingin mengangkat seseorang sebagai gubernur di salah satu wilayah Islam, dan kemudian dipanggil oleh Umar untuk datang ke rumah Umar, dan ternyata dia mendapati Umar sedang bermain-main ya dengan anak-anaknya, sedang mencium anak-anaknya. Ya, maka orang tersebut merasa heran dengan sikap Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang seperti itu. Ya, maka ketika dipertanya, apakah engkau berbuat seperti itu kepada anak-anakmu, wahai Amirul Mukminin? Dan Umar pun lebih heran dengan perkataan dia, pertanyaan dia. Ya, emang kamu tidak seperti itu? Ya, kalau saya tidak. Maka Umar pun kemudian tidak jadi mengangkat dia sebagai pemimpin di salah satu wilayah Islam. Kenapa terhadap keluarganya saja tidak rahmat? Bagaimana kepada orang yang bukan keluarganya? Makanya sebetulnya tolok ukur kebaikan kita itu bisa kita lihat bagaimana kita berhubungan dengan keluarga kita. Makanya Rasul mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik buat keluarganya, dan aku adalah yang paling baik buat keluargaku. Ya, jadi kalau mendidik anak, hadirkan itu. Ya, hadirkan itu. Ya, dan sampai Rasul kemudian mengatakan, innahu man la yarham la yurham. Mereka yang tidak punya kasih sayang tidak berhak dan tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang. Dan Rasul juga pernah mengatakan kepada Hasan dan Husain, ya, dengan mengatakan raihanati Hasan wa Husain. Jadi raihana itu adalah ya tanaman yang ya dia harum. Ya, jadi raihanati ya jadi tanaman yang harumku, ya parfumku itu adalah Hasan dan Husain. Ya, dan kemudian pengakuan Anas bin Malik. Ya, seorang anak berusia 10 tahun yang kemudian nanti menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun ketika beliau tinggal di Madinah. Nah, Anas mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil ayal min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu ada seorang yang lebih penyayang terhadap keluarganya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah contoh langsung ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik anak-anak di sekitar beliau. Ya, beliau didik mereka dengan penuh kasih sayang, ya dengan penuh cinta, ya dengan penuh rahmat. Ya, terkadang beliau wujudkan itu dengan ucapan Rasul cinta kepada mereka. Ya, terkadang beliau wujudkan dalam ya bentuk ciuman Rasul kepada mereka. Ya, terkadang kemudian pujian-pujian Rasul kepada mereka. Intinya ya tunjukkan ya kepada anak-anak bahwasanya kita menyayangi mereka. Ya, kita bersikap baik dan lemah lembut kepada mereka, dan ini akan membekas dan berpengaruh terhadap karakter dan pendidikan mereka di masa yang akan datang. Nah, ya kemudian yang berikutnya, ya contoh yang bisa jadi ya kalau kemudian kita mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya terkadang kita itu terlalu reaktif dan efeknya tidak baik buat anak-anak. Ya, jadi kalau kemudian kita dapati anak-anak kok berbuat kesalahan, ya jangan langsung kemudian kita sikapi dengan sikap yang tidak bijak. Ya, dengan sikap keras, dengan sikap kasar, dan bahkan cenderung menghukum dan memberikan ancaman. Bisa jadi anak kita melakukan itu karena dia belum pernah kita beritahu kalau itu tidak baik. Belum pernah kita didik dia. Ya, mana baik, mana tidak, sehingga dia tidak tahu dan melakukan kesalahan. Ya, maka ketika kita mendapati anak kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, ataupun saat yang tidak baik, kita coba koreksi lagi. Jangan-jangan kita belum ajarkan tema itu kepada mereka. Dan kalau kemudian belum kita ajarkan kepada mereka, ya jangan marahi mereka, jangan hukum mereka. Yang salah adalah kita. Kita belum mengajari mereka. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau ya melihat mereka melakukan kesalahan, ya tadi lihat gitu ya kadar kesalahannya, apakah layak kemudian kita sikapi dengan keras, apakah justru kemudian kita bersikap lemah lembut kepada mereka ya untuk memberikan pengarahan kepada mereka kalau perbuatan mereka tidak baik. Dan saya yakin ya pengarahan yang disertai dengan kelemah lembutan
itu lebih mudah diterima oleh mereka ya dibandingkan dengan ya celaan, umpatan dan caci maki yang cenderung kepada ya ucapan yang kasar tadi itu. Dan kalau kemudian melihat mereka yang masih kecil terkadang melakukan hal-hal yang kurang tepat, ya perlu kita pahami psikologi mereka. Ya tidak kemudian kita responsif. Yang dalam hal ini ya dijelaskan ya sebuah contoh yang oleh penulis kitab ini ya dikatakan wa min a'jab ma yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sesuatu yang sangat menakjubkan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahmatihi, dalam kasih sayang beliau bil aula terhadap anak-anak, al hadits alladzi dzakarahu al Haythami fi Majma' az-Zawaid, adalah sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Haythami, ya Ibnu Hajar Al-Haythami fi Majma' az-Zawaid, dalam kitab beliau Majma' az-Zawaid. An Abi Layla, dari sahabat yang bernama Abu Layla. Qala, dia berkata, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala sadrihi aw batnihi al-Hasan wal awil Husain alaihi wasallam. Ya, saya pernah berada di dekat Nabi, dan di dada Nabi atau di perut Nabi itu ada Hasan atau Husain. Ya kata Abu Layla yang ada di dekat Nabi. Fabala, ya maka Hasan atau Husain yang sedang ada di atas Nabi itu dia kencing. Fara'aitu baulahu asari', dan saya melihat kencingnya itu kemudian ya merembet kayak beberapa jalur jalan. Fakumtu ilai, maka Abu Layla yang melihat ya di tubuh Nabi itu ada kencing yang mengalir tadi ya dari cucu beliau, maka Abu Layla berdiri untuk membersihkan dan mungkin bisa jadi mengangkat ya Hasan atau Husain yang sedang berada di atas dada ataupun perut Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan, da'u ibni, ya biarkan anakku ini, biarkan. La tufzi'u, jangan kalian bikin dia takut. Ya dia kencing itu wajar, anak kecil. Ya namanya anak kecil kencing itu sesuatu yang wajar. Ya jangan kemudian anggap itu sebagai sebuah kesalahan. Ya makanya Nabi mengatakan da'u ibni, biarkan anakku ini la tufzi'u. Ya jangan jadikan dia takut. Hatta yaqdi baulahu, sampai dia kemudian menuntaskan kencingnya. Bisa jadi kalau kemudian dibentak, kok kencing? Ya kemudian langsung diangkat. Nah itu ya seakan anak itu merasa saya berbuat kesalahan. Ya atau kemudian saya melakukan hal-hal yang tidak tepat, dan itu berpengaruh pada psikologi mereka. Bahkan sampai di sisi itu Nabi perhatikan ya dengan membiarkan mereka selesai dulu kencingnya. Ya bukankah membersihkan kencing itu jauh lebih mudah dibandingkan menghilangkan trauma yang ada dalam ya kepala anak kita. Ya, jadi kalau kemudian kita lihat anak-anak kita ya melakukan hal-hal yang ya terkadang kita selaku orang tua itu merasa tidak suka, ya merasa ya tidak nyaman atau yang lainnya, ya ingatlah bahwasanya membersihkan apa yang mereka kotori, merapikan apa yang mereka berantakan, yaitu lebih mudah dibandingkan menghilangkan trauma yang ada dalam diri mereka. Maka ini yang kemudian diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan kencing biasa. Ya cukup kemudian beliau ganti pakaian, ya kemudian dibersihkan dengan air, selesai. Tapi kalau kemudian menjadikan trauma di diri anak-anak itu jauh lebih sulit untuk membersihkan dan menghilangkannya. Ya kemudian Rasul mengatakan tum'adbi'hu alma. Ya biarkan dulu sampai dia selesai. Nah nanti kalau selesai tinggal ambil air, bersihkan, selesai. Ya semudah itu Rasul melihat dan menyikapi perilaku anak-anak kecil di sekitar beliau. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, la tasta'jilu, jangan tergesa-gesa. Nah ini bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ya terkadang ketika melihat tindakan mereka yang tidak tepat, ya kita tidak kemudian segera, ya tidak segera merespon dengan hal-hal yang kurang tepat. Makanya contohlah bagaimana Rasul yang mengajarkan kepada kita ketika berinteraksi dengan anak-anak. Ya, beliau berpikir jauh. Ya, beliau berpikir jauh. Jadi bagaimana beliau menjadikan anak-anak itu senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin, ya merasa diperlakukan dengan baik, dengan lembut, dengan cinta, ya dengan kasih sayang. Yang ini menjadikan mereka dari kecil sudah merasakan kasih sayang, ketika besar pun ya menjadi pribadi yang penyayang. Dan kalau kemudian menjadi pribadi yang penyayang, punya kepekaan yang luar biasa, kok suatu saat dia Allah takdirkan jadi pemimpin, juga akan menjadi pemimpin yang kasih sayang.
Ya bukan menjadi pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya. Ya karena dia tidak punya kasih sayang. Ya kalau dia sudah dari kecil merasakan kasih sayang, dia akan menjadi pemimpin yang penuh dengan kasih sayang, dia pun akan sayangi rakyatnya, dan itu semua bermula ya dari orang tua yang mendidik ya anak-anak tersebut di masa kecilnya dengan pendidikan cinta dan kasih sayang. Baik, sudah jam setengah 11 ya, dan sudah habis pula pembahasan di kitab Mas'uliyatul Ab fi Tarbiyatil Walad fi Marhalati Tufula berkaitan dengan sikap ataupun sifat kasih sayang dan cinta yang harus ada ya dalam diri para pendidik, terlebih orang tua yaitu ayah dan bunda. Dan ketika mendidik anak-anak tadi ya mulai dengan cinta dan kasih sayang, dan jadikan itu sebagai nutrisi dan suplemen agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat ya, sehingga tidak perlu kita berikan ya obat dengan memberikan ancaman dan hukuman karena anak kita tidak sakit, ya tidak perlu kita berikan obat. Ya cukup kemudian kita berikan suplemen ya dan nutrisi dengan cinta dan kasih sayang itu, nah untuk mengawal ya kebaikan yang ada dalam diri mereka, dan itu kemudian bisa kita terapkan ya dengan ucapan, ya dengan perbuatan, dengan sikap yang kalau kemudian kita merasa sulit, ya tadi hadirkan kebutuhan kita terhadap rahmatnya Allah, dan anak-anak kita adalah makhluknya Allah, miliknya Allah, yang kalau kita baik pada anak kita, Allah akan baik kepada kita. Dan yang kedua, hadirkan tadi ya bagaimana ancaman Rasulullah bagi mereka yang tidak punya kasih sayang ya kepada anak-anak. Rasul mengatakan bukan bagian dari kita. Ya bukan bagian dari kita. Dan yang berikutnya ya kita jadikan anak-anak kita menjadi pribadi yang baik ya dengan konsep dan pola pendidikan seperti yang dicontohkan oleh ya pendidik terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata sifat yang paling dominan adalah ar-rahmah, ya sikap kasih sayang, ya sikap rahmat dan ya kelembutan. Nah ini yang kemudian perlu kita teladani, sehingga kalau kita meneladani Rasulullah SAW ya karena sebab ya kita cinta kepada beliau, tadi harapan kita untuk Allah kumpulkan bersama beliau di surga Firdaus yang tertinggi yang akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan.